bentuk surat. Di sini saya sudah menyiapkan bagan dari setiap surat yang saya akan jelaskan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai surat lurus penuh atau full block style. Dimana surat lurus penuh ini kita menulis surat itu sebelah kiri, semua itu sebelah kiri, tidak ada di sebelah kanan ketika kita menulis surat tersebut. Yang pertama di bagian di sini yaitu adalah kepala suratnya. Ini adalah kepala surat. Di nomor 2 ini adalah nomor dari surat yang kita akan buat. Sedangkan nomor 3 adalah tanggal dibuatnya surat. Yang keempat adalah tujuan surat, atau maksudnya alamat tujuan surat. Yang kelima ini adalah hal ataupun perihal. Yang keenam salam pembuka. Yang ketujuh yang ketujuh itu maksudnya isi dari surat tersebut. Yang kedelapan itu adalah salam penutup. Yang kesembilan nama organisasi yang membuat surat tersebut. 10 nama dari yang menandatangani surat tersebut ataupun yang menanggung jawab surat tersebut. Dan yang ke-11 ini adalah jabatannya, apa jabatan dari penandatangannya, jabatan dari penandatangannya. Yang 12 ini adalah perihal, dan maksudnya lampiran. Yang ke-13 ini adalah tembusan. Yang 14 ini adalah pengonsep ataupun pengetik dari surat tersebut. Bentuk surat yang kedua yaitu surat lurus ataupun block style. Dapat dilihat pada bagian berikut ini. Adapun perbedaan antara surat lurus ini dengan lurus penuh tadi yang sebelumnya yaitu di bagian tanggal. Sebelumnya tadi tanggalnya itu ada di sebelah kiri ketika kita membuat surat, dan juga di salam penutup nama organisasi yang membuat surat, jabatan yang nama yang menanggung jawabi, dan juga jabatan yang menandatangani dia di sebelah kanan kalau di sini. Sedangkan yang di bentuk surat sebelumnya itu dia di sebelah kiri. Itu adalah perbedaan antara surat lurus dengan surat lurus penuh. Seperti yang tadi, yang pertama itu ada dia kepala suratnya, yang kedua ini adalah nomor surat, yang ketiga ini tanggal dibuatnya surat tersebut, yang keempat alamat tujuannya, kelima hal ataupun perihal tentang surat tersebut, yang keenam ini adalah salam pembuka, yang ketujuh adalah isinya, yang kedelapan di sini adalah perbedaannya dari surat yang sebelumnya, terletak perbedaannya di sini dan juga di sini. Jadi kalau yang 8 ini dia salam penutup, yang 9 nama organisasi yang membuat surat tersebut, yang 10 ini adalah nama orang yang menandatangani surat, dan 11 inilah jabatan yang menandatangani surat tersebut. Di bagian 12 ini adalah lampiran, dan 13 ini adalah tembusan surat, dan yang terakhir bagian 14 ini adalah pengonsep pengetik. Untuk surat yang ketiga yaitu semi block style. Perbedaan dari semi block style ini dengan surat lurus ataupun block style itu terletak di bagian dari paragrafnya. Dapat dilihat bahwa kalau di sini dia paragrafnya itu di barisan pertama paragraf dia ada 5 ketukan masuk ke dalam, seperti terlihat pada gambar ini. Ada ini. Oke. Sedang itulah letak perbedaan antara surat sebelumnya dengan surat ini. Seperti biasa juga bagiannya itu nomor 1 ini adalah kepala suratnya, yang kedua ini adalah nomor dari surat, yang ketiga ini tanggal dibuatnya surat, yang keempat alamat tujuan surat, yang kelima ini hal ataupun perihal,
Yang ke 6 salam pembuka, 7 bagian isi, 8 ini salam penutup, bagian 9 nama organisasi yang membuat surat tersebut, bagian 10 ini nama yang menandatangani surat, yang 11 jabatan dari yang menandatangani surat tersebut, 12 ini adalah lampiran, yang 13 tembusan dari surat tersebut, 14 nama pengonsep ataupun dan nama pengetik. Jenis surat yang keempat ada dia indented style. Jadi perbedaannya itu dengan surat sebelumnya ataupun dengan surat setengah lurus tadi, dia di bagian alamat yang dituju. Alamat yang dituju di sini dia lebih ke bertingkat. Seperti ini tidak lurus, dia bertingkat. Sedangkan yang lainnya sama, cuma di bagian sini letak perbedaannya. Sedangkan paragrafnya juga bagian baris paragraf pertama juga sama seperti yang sebelumnya. Letaknya perbedaannya cuma di sini. Dan juga bagian-bagian dari setiap angkanya ini tetap sama seperti yang tadi. Dimana yang pertama itu adalah kepala suratnya, yang kedua ini nomor dari surat, yang ketiga adalah tanggal dibuatnya surat, yang keempat alamat tujuan surat. Di sinilah letak perbedaannya, dia tulisannya tingkat kalau di sini. Yang kelima ini adalah hal ataupun perihal, yang keenam itu salam pembuka, yang ketujuh ini bagian isi surat, yang kedelapan ini salam penutup, yang kesembilan nama organisasi yang mengeluarkan surat tersebut, nomor 10 nama orang yang menandatangani, yang ke-11 itu jabatan dari si penandatangan, 12 ini adalah lampiran dari surat, di bagian 13 ini adalah tembusan, di bagian 14 ini adalah nama si pengonsep dan pengetik. Selanjutnya ada dia bentuk surat hanging paragraph style. Jadi hanging paragraph style di bagian tujuannya ini, alamat tujuannya ini tidak bertingkat lagi seperti yang sebelumnya. Dan juga bagian dari paragraf bagian paragraf ini, baris keduanya dia ada ketukan 5 ke dalam. Jadi baris paragraf pertama dia mencorok ke sebelah kiri, sedangkan baris yang kedua sampai seterusnya dia ada 5 ketukan ke dalam. Seperti biasa di nomor 1 itu ada kepala suratnya, yang kedua yaitu nomor dari surat, dan yang ketiga ada tanggal dibuatnya surat, yang keempat ini adalah alamat tujuan surat, yang kelima hal ataupun perihal surat tersebut, yang keenam salam pembuka, yang ketujuh dia isi dari surat, yang kedelapan salam penutup, yang kesembilan ini adalah nama organisasi yang membuat surat tersebut. Kemudian ada nomor 10 nama penandatangani surat, yang ke-11 jabatan penandatangan, 12 lampiran, 13 tembusan, dan 14 adalah konsep dan juga pengetik. Bentuk surat selanjutnya itu bentuk surat resmi Indonesia Lama ataupun official style. Perbedaannya dengan surat lain yaitu di bagian lampiran. Sebelumnya surat lain lampirannya itu ada di bawah, sedangkan di surat official style ini lampiran ada di atas. Yang pertama dia adalah bagian kepala surat, yang kedua ini nomor dari surat, yang ketiga tanggal dibuatnya surat, yang keempat ini adalah lampiran surat, kelima hal ataupun perihal, yang keenam ini tujuan alamat surat, yang ketujuh salam pembuka, yang ke-8 ini isi dari surat, 9 salam penutup, 10 nama organisasi yang mengeluarkan surat, 11 nama yang menandatangani surat tersebut, yang bagian 12 jabatan yang menandatangani,
13 ini tembusan dari surat, dan 14 adalah nama, penguasap, dan pengikut dari surat. Untuk surat yang terakhir yaitu surat resmi Indonesia Baru ataupun yang official style. Adapun perbedaannya dengan official style yaitu di bagian alamat tujuan surat, dimana surat sebelumnya ataupun surat official style, tujuan alamat suratnya itu terletak di sebelah kanan, sedangkan di official style tujuan alamat surat terletak di sebelah kiri. Yang pertama yaitu ada kepala suratnya, yang kedua di sini nomor surat, ketiga tanggal dibuatnya surat, yang keempat ini lampiran surat, 5 hal ataupun perihal, yang keenam adalah tujuan alamat surat, nomor 7 salam pembuka, yang ke-8 isi dari surat, 9 salam penutup, 10 nama organisasi yang mengeluarkan surat, 11 nama yang menandatangani surat, yang nomor 12 itu jabatan yang menandatangani surat, 13 adalah tembusan surat, dan 14 adalah nama penguasap ataupun nama pengetik.